Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Yang pertama adalah nikmat iman, ya, nikmat Islam. Kemudian nikmat kesehatan, di mana masih banyak teman-teman kita atau orang-orang di sekitar lingkungan rumah kita yang terpapar penyakit, ya, khususnya penyakit COVID-19, ya kan. Pasti dekat rumah tuh ada yang kena COVID-19 kan? Sekitar rumah nggak ada? Nggak ada ya. Tapi kalau di Medan pasti ada ya, banyak kan. Mungkin kita ini kalau di tes antigen mungkin kena juga ya kan. Cuma apa namanya, orang tanpa gejala ya. Nah, orang tanpa gejala, imunnya kuat. Insya Allah kalau masih seusia antum gini, imunnya masih kuat. Tapi kalau yang udah orang tua 50 tahun ke atas, kalau udah kena COVID pasti biasanya kena gejala, sesak, nggak bisa nyium, nggak selera makan, muntah-muntah, macam-macam gejalanya. Alhamdulillah lah antum masih usia segini ya. Ini orang tua yang umurnya 50 tahun ke atas punya penyakit begini, dia tuh apa namanya siap-siap aja kan. Iya, siap-siap aja. Apa kalau ada penyakit bawaannya kan, diabetes, sakit asma, jantung gitu kan. Ya kita alhamdulillah masya Allah berikan sehat kayak gini, syukuri. Jangan banyak mengeluh ya kan. Ya mungkin kita mengeluhnya ya seperti ini, mungkin ya ada rasa sedih gitu ya. Kenapa kok belajar yang kayak gini ya kan, terbatas. Ya syukuri aja, jangan lihat itunya, lihat nikmat yang Allah kasih, lihat nikmat yang Allah kasih. Biar nggak pusing kita. Kalau kita nengok nikmat-nikmat orang lain yang di atas kita, nanti pusing kita ya kan. Oh ini punya mobil enak kali ya kan. Oh ini dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Oh ini bisa jalan-jalan ke Eropa. Pening kita ya kan. Tapi kalau kita lihat ke bawah kita, oh ada yang nggak punya kereta, ada yang sakit, ada yang orang tuanya nggak ada, dua-dua gitu kan. Kita masih beruntung, masih diberikan banyak nikmat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Antum semua udah tahu nama Ustadz kan? Udah tahu nama Ustadz? Ya? Ustadz siapa? Ayo. Kok tahu dari mana? Hah? Oh dari Zoom ya. Ingat ya, Ustadz kira cuma tahu mukanya aja. Ya inilah aslinya ya kan. Aslinya seperti ini. Kemudian ya perkenalan lagi lah Ustadz ya, biar lebih tahu antum tentang Ustadz. Ustadz kampung halamannya di Kabupaten Simalungun. Ini kita perkenalan aja ya, nggak belajar. Minggu depan baru nanti kita belajar. Ustadz kampung halamannya di Simalungun. Ada orang Simalungun sini? Kampung halaman ayahnya, ibunya, kakeknya? Ada ya, di Simalungun. Pernah dengar lah ya? Simalungun itu nama kota apa kabupaten? Ya kabupaten ya, Kabupaten Simalungun. Kemudian Ustadz domisilinya di sini. Tinggal Ustadz sekarang di Komplek Geraha Deli, Komplek Kodam, masjid dekat Masjid Al Ikhwan, tahu? Dari jalannya dari inilah, depan perumahan Grand Monaco, Royal Monaco itu, dari situ. Masuk Jalan Sidodadi, di situ ya. Anak Ustadz ada 1, mau 2 insya Allah ya. Mau 2 lagi di dalam kandungan. Doakan ya sehat-sehat ya, sampai lahiran ya. Ada yang mau ditanya enggak? Oh nanti ya. Kemudian Ustadz
sebelum ngajar di sini ya. Ustadz nggak langsung ngajar di sini. Ustadz dulu sempat ngajar di perguruan tinggi swasta. Jadi apa Ustadz ngajar apa? Ngajar olahraga. Mengajar calon-calon guru olahraga, ya kan? Guru kan banyak ya kan? Ada calon guru fisika, calon guru bahasa Indonesia, calon guru matematika. Ustadz ngajar calon guru olahraga. Hah? 2 tahun. Ya, alhamdulillah 2 tahun. Nah, tapi Ustadz ada beberapa yang tidak cocok di pekerjaan Ustadz kemarin itu. Enak dosen lah ya kan? Antum lah kok suruh milih jadi dosen apa guru? Dosen ya kan? Dosen rata-rata naik mobil gitu ya. Ya kan? Kalau pilih ya kan dokter sama perawat, ya pilih dokter gitu ya. Ya, dari dosen enak. Kita kalau ujian nanti muridnya misalkan ujian skripsi gitu ya. Ujian akhir namanya tuh. Nah, bawa buah-buahan, bawa makanan. Enggak ada kita suruh, dia bawa sendiri. Ya sebenarnya nggak boleh itu ya. Nanti kayak nyogok namanya. Kemudian kita di mahasiswa itu enaknya lagi gajinya lebih besar kalah di sini sama di sana. Gajinya lebih besar. Kemudian apalagi ya, ngajarnya nggak capek. Kita nanti ngajar dari jam 8, jam 11, jam 10, jam 1 udah pulang, tapi gajinya besar. Itu beda lah sama sekolah. Nah, tapi kenapa kok ditinggal Ustadz? Karena Ustadz merasa lebih nyaman di sini. Kok nyaman Ustadz kayak gini, nggak ada perempuannya gini kok nyaman gitu ya. Laki-laki semua. Ya inilah lebih nyamannya. Ya, lebih nyaman seperti ini. Karena tujuannya apa? Ustadz setelah Ustadz belajar ya, tujuan hidup kita kan untuk ibadah ya, bukan untuk kaya. Kaya boleh. Tapi tujuannya tadi yang pertama untuk ibadah dulu, ibadah dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan mengerjakan yang diperintah Allah, itu tujuannya kan. Tapi di tempat kerjaan Ustadz waktu itu tidak Ustadz temukan itu. Ustadz di situ bergabung sama murid mahasiswa yang tidak pakai hijab, ya kan. Nanti kalau praktek olahraga pakai celana pendek, ya kan. Nggak bisa lah kita larang, orang bukan kampus kita kok ya kan. Kalau kampus Ustadz bisa lah ya kan pakai jilbab. Ini kan yang punya yayasan swasta, mana bisa kita larang-larang. Ya kan, banyak lagi lah yang tidak cocok lah dari itu. Pertama itu, kemudian ketidakjujuran banyak. Makanya antum di sini Ustadz harap nanti jujur-jujur lah. Kalau di sana waktu Ustadz ngajar nggak jujur, nanti antum bisa nggak datang nih, nggak datang. Tapi nanti tiba-tiba pembagian nilai ada nilainya, gitu. Tiba-tiba udah wisuda nanti kadang-kadang. Mana muridnya nih? Tiba-tiba kok udah wisuda. Ibaratnya antum nggak pernah datang. Antum nggak pernah datang, tiba-tiba antum nanti pembagian ijazah antum datang. Gimana coba itu? Yang lainnya kan sakit hati lah ya kan. Antum lalu, antum belajar capek-capek 3 tahun, ya kan? Tiba-tiba ada nongol kawan, tamat SMP, Ulunuha, nggak pernah nampak tapi kok dikasih ijazah, kayak mana ya kan? Nah, di tempat kerjaan Ustadz kayak gitu aja itu. Nggak ada orangnya, tiba-tiba kok udah wisuda. Nggak enak gitu kan? Kan namanya bohong ya kan? Kasihan kawan-kawan yang lain yang kerja keras belajar setiap hari. Kayak mana bisa seperti itu Ustadz? Itu tadi nilai bisa dibeli. Nah, Ustadz nggak setuju dengan itu. Makanya antum jangan kayak gitu. Jujur aja, jujur. Mau salah mau benar, tulis. Guru-guru di sini gitu kok. Biarpun salah, tapi jangan dicoba dulu semaksimal mungkin ya. Salah-salah jawabannya nggak apa-apa. Nanti dapat nilai. Ya. Daripada nyontek. Jangan nyontek, jangan nggak jujur ya. Nah, itu salah satunya yang membuat Ustadz pindah ke sini. Karena Ustadz merasa nyaman di sini. Dengan antum semua ini anak-anak soleh nih ya, insyaallah. Anak-anak soleh. Ya kan? Anak soleh, ngomongnya baik-baik. Oh, kalau tempat Ustadz waktu itu kerja Ustadz memang dosen-dosen tapi ngomongnya jorok-jorok. Kebun binatang keluar semua di situ. Tahu kebun binatang ya, nama-nama binatang ya. Kita dengarnya risih gitu. Masa udah dosen kayak gitu. Coba tunjuk tangan di sini siapa yang ke Ulunuha memang pilihannya dia.
Memang dia yang pingin kesini, bukan orang tuanya yang masukkan. Masya Allah, 1, 2, 3, 4. Yang lainnya orang tua ya. Masya Allah ya. Ya antum sekolah di sini. Mungkin antum gini, kenapa kok disekolahkan sini sama ayahku, sama umiku? Nggak enak, nggak ada perempuannya ya kan. Ya itulah pertama, ngertinya Ustaz ya kan. Apalagi udah balik, rata-rata udah balik ya. Coba tunjuk tangan udah balik. Udah balik, lainnya belum ya. Nah ini yang udah balik ini kecewa ini. Ya kan, kok nggak ada perempuannya, nggak gabung, nggak enak, nggak nengok-nengok yang apa gitu ya, yang manis-manis gitu ya. Ya itu bahayanya bang. Bahaya pertama antum perempuan. Apalagi udah balik ini, udah ngerti nih, udah ada ketertarikan sama lawan jenis. Makanya di sini dibedakan. Ya, antum kalau di samping antum ada perempuan cantik, antum lagi murojaah. Cantik kali, kapan aku besar ya, kapan lah tamat sekolah aku lamar lah kok dek, gitu ya kan. Nggak murojaah pastinya, nggak murojaah. Sedangkan nggak ada di samping kita yang seperti itu, kita aja kadang-kadang pening murojaah ya kan, jenuh ya kan. Apalagi di samping ada kayak gitu, wallahi nggak terbaca itu. Iya, udah gini aja kan yang kayak gini biar konsentrasi berat nanti, ya kan. Kita cepet bosen, ngantuk. Apalagi di samping ada yang kayak gitu ya kan, gabung gitu. Udahlah, antumnya nengok ide aja lah. Aduh, iya demi Allah, iya kayak gitu. Itu semua mata laki-laki seperti itu. Semua mata laki-laki seperti itu. Bedanya apa? Yang mampu menundukkan pandangannya, itu baru bedanya. Mata laki-laki semua bisa membedakan mana perempuan cantik, mana nenek-nenek, bisa membedakan ya kan. Meskipun umurnya udah 70 tahun kayak kakek, bisa membedakan itu mana nenek-nenek, mana wanita cantik ya kan. Nah, makanya dibedakan biar aman, biar mata antum itu terpelihara. Nanti ada saatnya ya, ada saatnya. Jadi kalau udah ada antum tamat sekolah, kuliah, kerja, udah antum pilih. Nazor, tengok, nggak apa-apa pilih yang, kalau mau cari cantik pilih yang cantik. Tapi ya, kualitasnya adalah ya kan. Kalau mau cantik, yang soleha, ya paling enggak kalau ditanya bang hafalannya berapa juz kan, ya kan. Dia pingin punya imam nanti kan di rumah. Namanya soleha, pasti dia pingin nanti diimami di rumah ya kan. Nah itu harus siap-siap, berkualitas dibuat, ada kualitasnya. Karena mereka milih-milih juga seperti itu. Nah, tapi nantilah itu masih jauh. Maksudnya ini Ustaz hanya mengarahkan kenapa antum seperti ini, yaitu tadi biar antum fokus belajar dulu. Karena mata laki-laki bahaya. Kayak gini pertamanya. Pertama nengok ya kan, nengok perempuan. Nengok aja kan nggak apa-apa ya kan. Mana dilarang nengok perempuan, nengok sekali. Tapi kok pingin tengok lagi. Ya kan, setannya gitu ya kan. Tengok lagi. Enak tengok kan. Gitu setan berbisik, tengok lagi. Cantik. Nanti tengok. Masa cuma tengok. Ajak ngobrol lah dulu ya kan, ajak ngobrol. Kayak di kelas kan gitu tuh, realitanya di sekolah-sekolah. Ajak ngobrol. Enak ya diajak ngobrol ya. Setan berbisik, masa ngobrol aja. Nggak paten ya kan, minta lah nomor handphonenya. Iya juga ya, nomor handphonenya enak juga nih. Coba ya kata nomor handphone dikasih seneng lah ya kan. Dikasih masa nggak di WA lah. WA kan aja nggak apa-apa, orang nggak ngapa-ngapain kok, udah di WA. Ya kan, dilayani lah ya kan ngobrolnya. Enak WA-nya kan. Udah ini belajar udah terbang kalah itu belajarnya, udah nggak mungkin. Enak WA-nya kan. Terakhir video call kata setannya, video call nggak enak jumpanya dari video call. Jumpa lah saya sekali ya kan, tadi mana ya kan, jumpa aja kan nggak apa-apa kata setannya kan. Cuma jumpa kok, orang nggak pacaran kok, orang nggak jumpa. Oh iya udah jumpa 2 kali 3 kali, masa cuma jumpa aja. Pacaran ya, pacaran kan cuma pacaran aja, nggak pegang-pegangan, nggak apa-apa ya kan. Gitu setannya. Iya, dari nengok-nengok ya kan. Udah pacaran, orang cuma pacaran aja statusnya, kita nggak mengapai kok dek katanya kan. Oh iya bang, ya udahlah. Terakhir setan bicara lagi ya kan. Masa cuma ngobrol-ngobrol pacaran aja, pegang tangannya besok pegang tangannya.
Terakhir pegang tangannya, kalau dipegang kok enak kali ya kan, tangannya ya kan dipegang terakhir. Besok lagi setannya berbisik, masa cuma pegangan tangan, coba nanti kan bisa tobat, coba yang lainnya. Udah setannya terakhir lanjut, nggak usah ceritakan lagi ya. Nggak usah ceritakan lanjutnya ya. Banyak kejadian seperti itu. Nah, itulah alasan orang tua antum mengapa antum disekolahkan di sini. Salah satunya, Ustadz, udah banyak ya, bukan satu dua mendengar anak sekolah, anak mahasiswi yang hamil luar nikah, terakhir putus sekolah dan putus kuliahnya. Hamil luar nikah gara-gara itu tadi, gara-gara pandangan ini, gara-gara mata. Terakhir apa? Gimana? Mau keluar? Hah? Oh iya, silakan. Terakhir apa? Udah tadi sampai seperti itu kan, sampai hamil, maaf cakap gara-gara pandangan tadi. Disuruh gugurkan sama pacarnya. Ada seperti itu. Ustaz lihat langsung. Mau kugugurkan, dia cerita sama Ustaz, manggilnya abang sama Ustaz kan, "Bang, aku kayak mana lah, pening aku nih Bang. Kugugurkan aja lah dia nih Bang ya." Kata cowoknya ini ya kan. Ceweknya udah nangis-nangis aja nih. Nangis saja kan, minta nasihat lah kan, janganlah bilang, kasihan bayinya. Tapi aku kayak mana Bang, nanti malu lah deh Bang, dia dihajar bapaknya, nanti kalau ketahuan hamil kayak gini pun dia dipecat dari akbitnya, dia sekolah akbit. Terakhir digugurkan dia, kasihan anaknya kan, digugurkan dia, ya mati lah anaknya pasti kan. Ya terakhir memang dia nggak dipecat, alasannya dia kan sakit, permisilah sama akbitnya dia kan, permisi, biar padahal dia menggugurkan anaknya. Terakhir apa? Udah gugur anaknya, bukan nikah sama yang tadi ngambil dia itu. Bayangkan udah kayak gitu, bukan nikah sama itu ya kan. Makanya antum punya kakak perempuan, adik perempuan dijaga ya. Jangan dikasih pacaran. Sebentar aja itu, serap, hanya 10 menit habis semua masa depan. Hanya karena setan tadi itu ya. Nah iyalah, kalau ditanggung jawabnya masih mending. Kalau itu tadi nggak tanggung jawab dia kan, nikah sama orang lain laki-lakinya. Atau misalkan udah dihamili, laki-lakinya itu tiba-tiba kecelakaan, kayak mana coba? Kecelakaan meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Kehormatan sudah diambil. Makanya hati-hati, jangan kasih saudara, adik sepupu, kakak sepupu, abang kandung, kakak kandung, jangan dikasih pacaran. Itu tadi nanti ya akibatnya. Nah, itu dia cerita dari inilah ya, dari sekilas bahaya pandangan mata ya. Apa lagi, kita lanjut ya. Kemudian ada yang ditanya sampai sini? Nah, mana? Gak dengar Bang, buka ini. Oh, PJOK. Insya Allah gini kita. Minggu depan kita teori dulu ya. Minggu sekali lagi baru kita praktek ya. Ada. Minggu sekali lagi. Tapi lama ya kayak gitu ya. Udahlah, gini aja Ustaz. Iya, satu pertemuan. Tapi kasih juga antum nanti, kalau karena minggu depan daring apa antum ya? Daring ya, gantian ya. Dulu untuk minggu depan pakai apa? Pakai baju praktek ya. Paham? Pakai baju praktek biar kita olahraga ya. Pakai sepatu olahraga ya. Karena di situ lapangannya tanah campur batu. Lapang bola. Iya, sepatu futsal atau sepatu bola boleh. Yang penting jangan sepatu sekolah. Sepatu sekolah kan rusak nanti ya. Kalau nggak ada ya udahlah, sepatu sekolah pun nggak apa-apa. Tapi cepat rusak nanti. Karena kalau di situ kaki ayam, kaki nggak pakai apa gini, apa ada batu-batu kerikil kecilnya gitu. Celananya celana training ya, atau celana gini pun nggak apa-apa. Nggak apa, celana keper gini, nggak apa-apa. Celana panjang intinya, celana panjang ya. Celana panjang yang nggak isbal ya. Bajunya udah dapat belum bajunya? Ya baju itu, baju olahraga yang warna hijau ya. Kalau belum dapat, lapor ke jumpai Ustaz Robi coba. Ustaz Robi. Nanti kalau belum dapat juga, nanti setelah pulang sekolah ya, jumpai Ustaz Robi Wakasek.
Nanti kalau belum dapat juga pakai baju kaos biasa ya. Ya yang udah ada bawa bajunya ya, baju olahraganya ya, biar kita olahraga minggu depan. Pakai sepatu. Gimana? Situ lapangannya kita seadanya aja lah dulu ya. Kalau udah diboleh pemerintah. Ya, kalau belum ada apa, udah nggak PPKM lagi ya. Apa PPKM? Pandai-pandai kalian mutar. Ya itulah ya, tunggu apa diboleh pemerintah. Ini kan kita masih apa ya namanya ya, masih menyusup. Kita berani buka kayak gini karena sekolah kita jauh dari kota. Kok di kota-kota nggak ada yang berani tuh. Macam di sekolah Al Ulum, di sekolah di mana? Di mana? Al Ulum. Iya, tapi kan nggak masuk kan? Enggak. Ustaz ngajar di Al Ulum loh. Enggak, belum, masih daring itu. Ustaz ngajar di Al Ulum juga, ngajar olahraganya. Baru semester ini. Kemudian kita di Ulunwa ini Afan ya, fasilitasnya olahraganya belum lengkap. Maksudnya lapangan kita belum ada ya. Biasanya pun kadang-kadang di sini mainnya 3 lawan 3, main futsal. Sebagian di sana di parkiran main raket, sebagian di sana juga main bola. Jadi nggak bisa main futsalnya 5 lawan 5 gitu, nggak bisa karena lapangannya masih kecil. Nanti insya Allah Ustadz usulkan di sini dibuat. Di parkiran kan mau dibangun gedung tambahan kelas. Nah, jadi nanti di atas dibuat kayak indoor gitu. Nah, biar bisa kita main futsal di atas ya kan. Ya. Ya mungkin ya semen aja lah. Semen kan kalau dicat cantik juga ya kan. Apalagi nih yang kita bahas? Ustaz mau tanya dulu lah, buka coba gini turunkan maskernya. Biar tanda Ustaz nanti jumpa di jalan nggak ngerti. Ya, buka lu masker gini bentar. Ustaz baru nengok mukanya semua. Iya belum pernah nengok Ustaz di jalan mantu. Istirahat ya, bentar dulu ya. Yuk. Di mana? Pinjam buku bacaan. Ya, boleh. Pinjam sama Ustadz Paris. Ya, di perpustakaan boleh minjam buku. Nanti dicatat namanya. Kita istirahat setelah ini mata pelajaran penjas kita ini ya. Jam 10. Ada bawa jam? Oh ada depan. Nanti jam 10. Kira-kira 20 menit lagi. 9.39. Ya pas lah jam itu. Habis itu nanti iya bahasa Arab. Ustaz Mardiono lagi nih sepertinya nih. Siap bahasa Arab baru sorof.
Ini dari SD mana bang? Alfitria. Guru penjasa siapa? Oh, yang lama? Dika. Andi, hah? Tanda siapa Dika? Alfitria. Alfitria yang jalan ini kan Eka Surya ya? Oh, masih di situ yang lama? Udah ganti ya? Iya kan udah PNS dia kan? Pelatih renang kan? Ya sama, kawan Ustadz juga itu. Ada yang kelas. Pak Dika, baik orangnya itu. Pak Dika. Guru barunya udah berapa lama ngajar dia? 2 tahunan? Oh udah lama juga. Iya ya, lulus PNS dia itu si Dika. Pak Dika kemarin di situ ngajar apa aja? SD aja dia? SMP SMA nya ada di situ? Oh SD sama TK di Alfitria itu. Oh SD sama TK aja Alfitria. Antum bang? Namanya siapa? Nabil Albaru. Oh ya Nabil Albaru. Antum SD mana? Al-Ulum ya. Ini? Di mana? Tafis. Iya, Ora Papyrus. Di mana SD-nya, Bang? Bayangkara. Bayangkari. Di mana itu? Oh, situ. Ini yang belakang siapa namanya, Bang? Sekolahnya di mana SD-nya? As-Safiyah. Guru olahraganya siapa? Pak Naidi. Ya. Naidi Sinaga. Naidi Sinaga kan? Masih ngajar Bapak itu di situ? Masih ya. Itu satu letting sama Ustadz waktu kuliah di Unimed. As-Safiyah. Di As-Safiyah kalau merokok boleh guru-gurunya? Merokok di lingkungan sekolah? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ini namanya siapa bang? SD-nya di mana? Hah? Buka gini bang? Usman. Oh, Usman bin Affan, Masya Allah. Guru olahraganya siapa? Banyak ya? Oh gitu. Siapa yang bisa gitulah ya? Usman bin Affan. Ini yang belakang bang? Ciu. Ngantuk dia. Tidur jam berapa bang tadi malam? Tidur jam berapa tadi malam? Hah? 4:15 bangun ya? Tidurnya cepat? Setengah 10. Hah? Kenapa? Tidurnya jam berapa harusnya? Jam 10. Kalau tidurnya jam 9 nggak boleh? Boleh kan? Ya jam 9 lah tidurnya. Jam 9 tidur, jam 4 bangun. Udah sarapan? Udah kan? Antum SD mana? SD mana? Alumni SD mana? SD-nya? 3 sekolah? Oh pindah-pindah. Terakhir? Buka maskernya di mana? Oh iya. Abang SD-nya di mana bang? Siapa namanya? Wildan. SD-nya di? Muhammadiyah 3. Antum dari Muhammadiyah ya? Ya Masya Allah. Ini abang siapa namanya? Mas Ragil ya? Oh Mas Ragil. Ini rupanya Mas Ragil ya. Ustaz biasanya nama-namanya aja yang tanda. Nabil Albarur, Wildan, ya kan? Ini Mas Ragil. Oh ini orangnya. Nama SD-nya dari SD mana? Al-Hizam. Di mana itu bang? Oh daerah Perjuangan. Antum kesini? Antum mondok? Jauh antum dari Perjuangan. Rumah antum di mana?
Oh Dene dekat Umsu. Oh bisa lah itu, nggak pernah jauh lah, nggak pernah jauh. Antum bang, siapa namanya? Oh Rafa Rashid. Antum SD-nya dari mana? Oh dari Aceh sana. Aceh. Antum suku Aceh asli ya? Enggak. Jadi suku apa antum? Suku apa? Suku Jawa. Oh iso ngomong Jawa? Iso ngomong Jawa? Saiti orang iso? Enggak tahu itu artinya. Orang Jawa ya. Kira nanti asli Aceh. Yang orang Jawa siapa? Ayah atau Umi? Umi? Orang Padang. Oh. Iya kirain nanti orang Umi itu orang Aceh. Kan biasanya Jawa sama Aceh nggak akur ya kan. Tapi enggak, ada juga kawan Ustaz nikah mamanya bapaknya Aceh, mamanya Jawa, ada gitu. Ya kita gitu ya kan. Kita di Indonesia ini banyak suku. Makanya nggak bisa disatukan kalau masih mengutamakan kesukuan ya. Nggak mengutamakan agamanya. Orang Aceh nggak suka sama Jawa. Orang Sunda nggak suka sama orang Jawa gitu. Ah? Iya, ada gitu-gitu. Orang Batak nggak suka sama orang apa Padang gitu-gitu dia. Karena mengutamakan suku ya kan. Antum bang, siapa namanya? Refli, ini namanya Refli di sini. Antum kembar kan? Refli sama? Rafli ya. Beda kelas ya kalian ya. Antum adik apa bangannya? Adik. Dari SD mana antum? Amplas. Oh dekat, nggak pernah jauh lah. Antum bang, siapa namanya? Buka. Isa Ramadan. Isa Ramadan. Oh Isha. Rizdan Ramadan. Kira-kira Isa Ramadan. Rizdan. Antum dari SD mana bang? Usman ya, masya Allah ya. Kemudian kita di Ulunuha beda ya sama sekolah-sekolah lainnya. Antum jangan berharap ada kegiatan turnamen futsal ya. Nggak bakalan ada itu ya. Buka ini nggak bisa gerusan. Persahabatan. Jalan-jalan. Oh jalan-jalan ada nanti, tenang aja. Kok jalan-jalan ada. Biasanya jalan-jalan itu nanti kenaikan kelas. Jalan-jalan ke pantai sama guru-gurunya. Naik bus lah. Naik bus. Ya ini saya jelaskan ya biar nanti nggak bertanya-tanya. Karena setiap ada turnamen ya, setiap ada turnamen itu kan pasti ada uang pendaftaran, ya kan? Nah itu dia masalahnya di situ, di uang pendaftaran itu ada namanya Ustadz nggak bisa, namanya Ustadz bukan agama basicnya ya, Ustadz dalilnya nggak bisa menyebutkan, tapi itu perjudian dia namanya, ada pendaftaran tadi itu. Nah aku bayar sekian, aku bayar sekian, aku bayar sekian, kayak berjudi dia kan, baru nanti bertanding. Bertandingnya bedanya kalau bertanding, kalau main judi kan pakai kartu, tapi duitnya udah dikumpulkan kan tadi itu kan, siapa yang menang dia dapat duitnya. Nah ini tadi udah dikumpulkan uangnya tadi, uang pendaftaran tadi, siapa yang menang bertanding dia dapat duitnya tadi itu kan hadiahnya dari uang pendaftaran tadi kan. Hah? Hadiahnya? Iyalah dari uang pendaftarannya hadiahnya itu. Kalau dari sponsor beda lain cerita. Kalau dari misalkan piala presiden, nah nggak ada uang pendaftaran itu nggak apa-apa. Sama kayak cerdas cermat, piala gubernur gitu kan, nggak apa-apa. Nah tapi kan jarang kayak gitu. Ya kan, jarang kayak gitu, karena bagusan duitnya dimasukkan ke kantongnya daripada buat kayak gitu kan. Paling-paling ada kalau O2SN namanya, ada O2SN, Olimpiade Olahraga Nasional. Salam.
Tapi O2SN jarang-jarang sekarang. Nah, udah paham ya? Yang hobi-hobi futsal ya jangan kecewa lah ya. Kalau mau kalian buat tim di kelas, pertandingan sama kelas lain. Gak apa-apa, pulang sekolah jumpa di mana. Ya. Ya main bebas gitu. Di Usman bin Affan bang, bisa kelasnya kelas berapa? Masih sama perempuannya? Di Usman bin Affan dipisah sampai kelas berapa sama akhwatnya? SD kelas 4 udah dipisah belum? 5? Oh 5-6 ya udah dipisah ya. 5-6 masih gabung juga? Oh gitu ya. Suruh pakai cadar nggak yang kelas 5-6? Pakai ya? Iyalah kalau nggak pakai antum nanti nengok. SD kelas 5-6 itu perempuan udah apa loh? Udah apa kok lagi bilang ya? Kayak anak gadis kan? Anak SD itu lebih tinggi dia perempuan daripada laki-laki banyakan. Nah, satu lagi. Kemudian di sini tipe gurunya beda-beda ya. Tipe gurunya ada yang pendiam. Udah jumpa nggak? Jumpa guru yang pendiam? Belum ya? Dia ngajar aja, tapi nggak hobi cerita ada. Ada yang hobinya lurus, tegas. Antum nggak boleh. Buka, bentar. Kalau ngomong buka. Hah? Garang. Ustaz-ustaznya? Rata-rata gitu. Semua marah? Enggak. Ada ustaz yang Menggarang. Nah, dia nanya. Oh. Ya, tergantung. Tergantung anak muridnya. Tergantung lah. Tergantung. Tapi kan nggak sampai antum ditampar lah. Ya, paling dicubit dikit. Dicubit. Waktu di SD pernah dicubit sama gurunya? Tendang, lebih parah lah itu. Enggak lah, kita paling dihukum cubit, pusap, yang masih wajar-wajar. Itu pun karena kesel ya kan. Ustadz pun nggak tahu juga, nanti bisa aja kesel sama antum semua. Ustadz ngomong rupanya antum ribut-ribut, lompat-lompat ya kan? Nah itu tadi gurunya beda-beda ya. Ada gurunya hobinya bicara, ada hobinya gurunya cuma ngajar, ada hobinya gurunya ngasih tugas, dia diem, ya kan? Itu harus antum maklumi. Sama kayak antum memaklumi kawan-kawan antum ini. Ini misalkan hobinya belajar, yang ini hobinya agak usil, ya kan? Ya misal, ya kan? Yang ini hobinya melamun, yang ini hobinya ngantuk tidur. Ya harus dipahami, ya kan? Dipahami maksudnya ya diajak pelan-pelan gitu kan. Diajak yang ke arah yang baik gitu. Nggak bisa disamakan ya, nggak bisa disamakan. Karena apa? Ada penyebab siswa itu di kelas, ya mungkin teman antum lah gitu. Teman antum ini kenapa ini kok tidur aja di kelas, ada gitu kan? Dia malas belajar, kerja tidur aja, ada gitu kan? Waktu SD kan? Bukan dia yang malas sebenarnya, orang tuanya kadang-kadang nggak mendukung gitu.
Misalkan dia di rumah sebenarnya dia di rumah dia mau belajar, tapi tiba-tiba orang tuanya di belakang berantem, ya kan? Berantem suami istri, piring terbang-terbang, pang, ya kan? Dia mau belajar mau kayak mana ya kan? Aduh, mau belajar mau ngapal, yang terdengar suara piring-piring pecah, ngomel-ngomelan orang tua, nggak jadi, masalah belajar, udah tidur aja lah. Nanti kelas kayak gitu juga, nggak ada motivasi dia jadinya, nggak ada motivasi untuk belajar. Tapi beda kalau main di rumah, wih, nak belajar semangat ya. Besok kalau juara bapak belikan sepeda, pasti semangat dia kan? Seperti itu. Makanya antum kalau misalkan kejadian seperti itu ada problem di rumah, jangan, udah. Misal orang tua antum tadi seperti itu, entah orang tuanya hobi marah gitu ya, atau nggak punya orang tua gitu sama sekali nggak menyemangati ya, atau kejadian apapun lah, ya jangan dibawa di sekolah kalau bisa ya, jangan dibawa di sekolah. Dan kalau bisa cerita sama wali kelasnya atau cerita sama ustadz, saya ada masalah loh ustadz, jangan dipendam-pendam. Antum di sini ustadz, wali kelas, guru-guru yang lain adalah orang tua antum ya. Jadi kalau ada masalah cerita, itu nggak ngomong aib keluarga ya. Kalau kita butuh solusi, antum cerita masalah keluarga itu bukan mengumbar aib, nggak dosa ya. Saya ustadz jadi malas belajar gara-gara kayak gini ustadz, saya malas sekali kayak gini-gini gara-gara orang tua saya nggak dukung gini-gini, cerita nggak apa-apa. Jadi nanti bisa dikasih solusi. Kadang-kadang kan guru gini marah aja dia, kok malas sekali kau belajar, pak, ya kan? Marah aja dia, nggak tahu anak ini udah di rumah ada masalah besar ya kan. Di rumah dia tertekan, di sekolah lagi tertekan, bolos lah dia, terakhir nanti nggak sekolah lagi. Seharusnya disemangati anak ini. Paling nggak dia pun nggak semangat belajar, tapi kalau bisa di kelas itu jangan sampai mengganggu kawan. Nah seperti itu ya kan. Paling nggak seperti itu. Jangan sampai ditekan sama gurunya, ditekan, kawan-kawannya pun tambah ngebully, tau ngebully, ya kan? Ngebully, tukang nokoi, ditokok-tokoi kepalanya ya kan? Atau di JI, ya udahlah habis kayak gitu. Nah kebanyakan juga orang-orang yang anak pang atau preman kayak gitu, di kelas dibully atau segala macam, dendam dia kan, dendam sama diri, sama kawan-kawannya, dendam sama orang tuanya, gitu jadi bandel ya. Di sini ada yang punya masalah berat di rumah, nggak ada kan? Nggak ya? Ada? Oh berat masalah. Ada ya? Kalau ada nanti cerita sama wali kelasnya atau sama ustadz ya. Tapi antum terlihat tegar ya, terlihat tegar dia nih. Memang betul ada masalah berat. Ada masalah berat. Ada ya? Insya Allah. Nanti cerita sama ustadz nanti. Nanti insya Allah ustadz kasih solusinya. Atau cerita sama wali kelas perlu cerita. Ya, jadi kan wali kelas yang nangani antum. Loh, sampai wali kelas antum masa nggak tahu? Wali kelas? Hah? Ustadz? Mardiono? Ah, Masya Allah, Ustadz Mardiono itu Masya Allah dia tuh. Iya. Antum pasti dikasih solusi nanti tuh. Sampai nama antum tadi? Mas Ragil ya? Iya. Kasihan kalau kita ada terlihat seorang anak yang mau belajar gitu ya kan, rupanya di rumah ada masalah berat gitu ya. Kalau macam seusia Ustadz mudah-mudahan udah paham ya, mudah-mudahan. Tapi kok seusia antum gini, kadang-kadang kalau nggak sanggup bisa depresi namanya, nggak mau belajar, ngelamun kerjanya, nanti guru nerangkannya gini, dia nengok tapi pikirannya iya gitu, ada gitu, dia ada problem gitu, ada problem. Nah, jadi tugas guru bukan hanya ngasih ini aja, ngasih catatan, catat ya, nih sepak bola pengertiannya ini, nggak itu ya. Banyak tugas guru bang, ya kayak tadi itulah, ustadz aja belum tentu bisa menangani itu. Maksudnya apa tadi? Menguatkan mental antum, mendidik antum biar semangat belajar tadi ya, bukan hanya ngasih ilmu aja. Kalau ilmu gampang bang, antum tinggal searching pengertian sepak bola, iya kan? Lebih pintar Google daripada ustadz, betul nggak? Lebih pintar Google, semua ada. Pengetahuan agama dia tahu, pengetahuan olahraga tahu, pengetahuan matematika dia tahu Google, ya kan? Pengetahuan apalagi IPA, biologi, Google lebih tahu daripada ustadz. Tapi ada satu yang nggak punya,
mendidik karakter. Google nggak bisa, ya kan? Google, coba didik aku jadi orang baik. Nggak bisa dia, nggak bisa ngasih dia. Nah, yang bisa cuma guru-guru lah, guru-guru dan orang tua. Mendidik karakter antum tadi tuh, karakter biar rajin belajar, biar sabar, biar semangat. Itu yang berat, itu yang berat. Belum tentu Ustaz bisa juga, belum tentu. Masih ikhtiar Ustaz. Ada, ini kisah nyata, abangan kelas antum, kelas 9 sekarang. Namanya nggak usah ceritakan. Udah cerita Ustaz ya? Jadi? Oh Ustaz Abdul ya? Ya dia gitu mau belajar, udah semangat dia naik baik, tapi dia cerita sama Ustaz, kayak mana Ustaz mau belajar. Nanti kita udah belajar, orang tuanya berantem di rumah, ribut bising. Jadi dia cerita gini, ini Ustaz yang anak-anak siapa? Anak atau orang tua anak katanya? Yang anak-anak siapa katanya? Seharusnya mereka yang mikirkan anak, ini kok anak yang mikirkan mereka katanya. Kok iya kan? Kalau orang tua berantem pasti kita yang berpikir kan. Kok berantem orang tuaku? Pasti anaknya yang berpikir jadinya. Anaknya seharusnya memikirkan pelajaran, ini malah mikirkan orang tuanya yang sedang berantem. Nah, sudah. Udah habis waktu kita belum nih? Udah mau habis. Udah habis ya? Oh, udah habis. Ya, kita lanjut minggu depan ya. Praktek langsung antum ya, bawa baju olahraga ya, pakai sepatu ya. Untuk siswa-siswa yang di rumah, inilah rekaman videonya. Jika Ustadz ada salah dalam penyampaian, Ustadz mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Istirahatnya tapi kalau nggak salah ya teras sini aja lah, teras ke toilet. Kita kantin nggak ada juga ya kan. Mau minum-minuman, sholat. Perpustakaan. Oh, perpustakaan. Di lantai atas sama salah, di paling atas.